Halo rekan-rekan Honda Lovers. Jadi pemerintah kita untuk Lebaran tahun 2022 ini sudah memperbolehkan ya untuk mudik. Nah, jadi yang hal tersebut tidak terjadi di tahun 2020 dan 2021 kemarin ya, dengan beberapa syarat. Nah, kali ini untuk teman-teman yang ingin melakukan perjalanan jauh melalui darat menggunakan kendaraan pribadi atau rental dan lain-lain ya. Nah, saya berbagi tips mengenai cara berkendara yang safety driving dengan metode power. Oke, power itu apa sih? Jadi P itu sendiri adalah petrol, O-nya oil, W-nya water, E-nya electrical, dan terakhir R-nya rubber ya. Jadi kita harus memeriksa beberapa parameter berikut. Oke, nah yang pertama kita bahas mengenai petrol ya. Nah, jadi di sini rekan-rekan harus memastikan kondisi bahan bakar dalam keadaan cukup ya untuk menempuh jarak. Pastikan juga nanti memeriksa beberapa titik pengisian bahan bakar umum ya atau SPBU. Nah, selanjutnya kawan-kawan juga harus punya plan perjalanan ya. Jadi jangan sampai nanti kehabisan petrol atau bahan bakar. Nah, di beberapa mobil modern, contohnya di sini adalah Honda All New BR-V. Di sini juga dilengkapi dengan distance-nya jarak ya. Jadi ada gambar mobil dan panah seperti ini, dia bisa menunjukkan sisa bahan bakar di tangki yang mungkin dengan jarak yang bisa ditempuh ke SPBU terdekat ya. Nanti sini ada angkanya nih. Kebetulan bahan bakarnya lagi emergency, jadi sangat sedikit ya, jadi nggak ada angkanya. Biasanya di angkanya sini ada. Nah, terus juga di mobil modern sekarang, contohnya di All Honda BR-V, dia ada average ya. Jadi rata-rata konsumsi bahan bakar per liter. Nah, jadi bisa diestimasikan ya, per kilo per liternya dapat berapa kilo, nanti bisa kita akumulasikan dengan jarak tempuh. Nah, di sini juga akan memberikan beberapa informasi ya. Nah, untuk tanda ini ada garis kecil di samping kirinya panah ya. Nah, itu menunjukkan arah pompa bensinnya sebelah kiri. Oke rekan-rekan, siapa tahu mobilnya nebeng atau mobilnya punya siapa atau rental, nanti rekan-rekan nggak gagok ya, ntar taunya di mana arah pompa bensinnya. Kalau dia ada panah sebelah kiri, berarti sudah jelas mobilnya memiliki arah sebelah kiri ya untuk pengisian bahan bakar. Nah, E sendiri artinya emergency ya, bukan empty. Jadi di sini masih ada sisa spare bahan bakar untuk keadaan emergency. Untuk full sendiri ya artinya ya memang keadaan bahan bakar dalam keadaan penuh. Dia juga beberapa parameter ya, ada yang pakai seperti ini jarum, ada yang pakai bar. Oke, tergantung dari mobil yang rekan-rekan gunakan. Oke, selanjutnya untuk bahan bakar tadi sudah jelas ya, petrol. Sekarang kita periksa kendaraan kita yang kedua ya, yaitu oil. Oke, ikuti saya. Oke, selanjutnya oil ya. Jadi petrol sudah kita bahas, selanjutnya kita bahas oil. Nah, oil di sini ada beberapa yang perlu diperhatikan ya. Contohnya saja di sini ada minyak rem, selanjutnya oli mesin, dan selanjutnya ada juga oli transmisi ya di bagian sana. Nah, sederhananya kita sebagai pengguna kendaraan minimal kita bisa cek langsung panel-panel atau instrumen yang diberikan dari pabrikan ya, untuk mengetahui bagaimana sih kondisi optimal dari sebuah pelumasan ya. Dalam hal ini adalah oli atau oil ya. Nah, untuk minyak rem sendiri kita pastikan aja ya berada di titik antara minimal dan maksimal ya. Berbeda mobil nanti berbeda cara pemeriksaannya, tapi ya kurang lebih min dan max. Di sini kalau mobil yang ada di Honda Brio, dia di bagian sini untuk pemeriksaan kondisi minyak rem kayak apa ya, berada di titik yang baik atau optimal. Oke, di sini juga kita cek tutupnya apakah dalam keadaan rapat dan baik. Ya, selanjutnya periksa juga secara visual apakah ada kebocoran dari selang minyak rem dan lain-lainnya ya. Ini kita periksa juga aman dan baik. Nah, selanjutnya saya akan membahas yang namanya oil ya. Nah, di sini ada oli dipstick namanya. Di sini untuk tutupnya kita periksakan, pastikan juga kita cek udah dalam keadaan kencang. Ini tadi udah minyak rem kencang, kita juga bisa pastikan dipsticknya ini dalam keadaan yang optimal. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini ada titik. Nah, titik atas dan titik bawah ya. Jadi usahakan nanti minyak olinya atau olinya berada di titik ini ya. Maksimalnya di sini, minimal di bawah. Jadi kalau bisa ya di antara ini atau lebih dari sini ya, gitu. Jadi gelap dulu, nanti pakai tisu, selanjutnya dicek lagi, dan mobil dalam keadaan posisi datar ya. Jadi olinya sesuai dengan rekomendasi pabrikan atau tidak. Nah, kalau udah oke berarti aman ya. Kita masukkan kembali dan pastikan tutupnya ini pun juga rapat ya. Nah, rapat dan tidak mudah lepas seperti itu. Oke, setelah minyak rem, oli. Untuk oli transmisi ini gampang-gampang susah ya, karena memang posisinya berada di dalam sana tuh.
alat untuk pemeriksaan komponen yang namanya minyak atau oli transmisi ya. Jadi kawan-kawan nggak perlu khawatir, cukup pastikan saja ya tidak perlu ada kebocoran dari bagian manapun ya. Nah, jadi diperiksa aja nanti dari bawah lantai atau dari sini. Semua kita periksa juga ya, dari bagian sini apakah ada kebocoran atau tidak. Nah, kalau tidak ada kebocoran maka otomatis aman. Dan selanjutnya jika ada kebocoran maka langsung saja dibawa ke bengkel resmi Honda untuk dilakukan pengecekan. Dan jika pun nanti prediksi perawatannya sudah sampai di masa waktu perawatan mobil, yang segera saja diganti olinya agar nanti pas perjalanannya mendapatkan mesin dan keamanan yang optimal ya dari mobil yang teman-teman bawa. Oke, disitu aja mengenai oil ya. Jadi petrol, oil. Sekarang kita periksa water ya atau air. Nah, di sini untuk safety drivingnya sendiri ada dua ya. Yang pertama adalah di sini ya, pembersih kaca menggunakan air. Nah, di sini jangan diisi dengan air sabun atau cairan apapun ya. Sebenarnya tidak direkomendasikan. Cukup diisi dengan air bersih saja ya. Kondisikan dalam keadaan penuh seperti itu. Air biasa saja. Tidak usah cairan pembersih sebenarnya atau sabun, malah bisa membuat kaca teman-teman berjamur nantinya. Oke. Jadi simple aja ya. Air bersih gitu udah cukup. Oke. Selanjutnya di sini ada juga yang namanya waternya, air radiator ya. Nah, di sini yang perlu tahu, di sini jangan pernah dibuka ya. Dalam keadaan panas maka dia pasti akan meledak. Nah, ini kalau meledak bahaya nih kalau kena badan kita ya. Nah, jika cukup perhatikan air reservoirnya sini, cadangannya nih. Mungkin dari kamera saya agak sulit terlihat, tapi di sini pastikan tidak melebihi max ya. Jadi di antara min dan max pastikan tidak melebihi max, karena apa? Nanti jika tekanan berlebih dari tabung radiator ini maka akan dibuang ke atau dipindahkan ke tabung cadangan di sini. Sebaliknya, jika air di sini kurang maka dia akan meminta dari air cadangan radiator seperti ini ya. Oke, pastikan juga radiatornya aman, tidak ada kebocoran, tidak ada hal-hal yang nanti bisa mengganggu perjalanan mudik rekan-rekan ya. Oke, selanjutnya tadi sudah ya power. Jadi petrol, oil, dan water sudah kita periksa semua. Nah, selanjutnya kita periksa yang namanya electrical atau bagian-bagian yang berhubungan dengan kelistrikan. Ini juga sangat vital dan penting sekali ya buat kendaraan teman-teman. Yang pertama yang gampang apa sih? Kita periksa akinya. Nah, di sini aki ini ada usia pakainya ya. Umumnya biasanya dia di usia 2 tahun sampai dengan 3 tahun ya maksimal biasanya. Ada beberapa aki yang modern dia menggunakan indikator di sini biasanya ya. Dimana aki dalam keadaan kurang baik bisa dicas, atau aki yang sudah tidak bisa dipakai lagi kita juga cas aki tersebut. Oke. Nah, untuk aki sendiri pastikan di sini soketnya, bautnya, dan lain-lainnya bekerja dengan sempurna ya. Kenceng seperti ini, tidak ada goyang. Dudukan akinya juga tidak goyang seperti itu ya. Panel-panelnya juga kita tutup dengan sempurna dengan baik ya. Jikapun nanti sudah mendapatkan indikasi aki ini udah kurang bagus, nanti kita periksa ada petunjuk di dalam meter cluster ya. Nah, saya kasih tahu nanti setelah ini ya. Oke, selanjutnya yang paling gampang lagi apa? Sebentar ya, saya coba nyalakan lampunya dulu. Oke, yang selanjutnya electrical, yaitu menyangkut dari semua instrumen-instrumen kelistrikan selain aki tadi. Mungkin juga di dalam nanti teman-teman bisa cek kabelnya apakah dalam keadaan baik, dalam kondisi siap digunakan. Selanjutnya juga bagian lampu-lampu dicek ya. Ini ada lampu sign-nya, DLR-nya, lampu utama juga kondisinya optimal ya untuk melakukan perjalanan jauh nanti ya. Jadi seandainya ada yang perlu diganti, mungkin bolhamnya harus diganti. Demikian pun dari bagian lampu samping, sign kita cek juga. Juga dari bagian lampu belakang ya, seperti lampu sign, lampu kotanya, lampu rem, dan lampu mundurnya kita cek. Nah, di sini juga ada lampu tambahan high mount stop lamp ya, kalau di Honda bilang, untuk di Honda All New BRV dah. Dan juga lupa juga nanti ada lampu plat di sini ya. Nah, di sini juga ada lampu plat untuk menerangi plat ya, atau nomor kendaraan ya, TNKB. Oke, selanjutnya apa lagi yang perlu kita perhatikan mengenai electrical? Oke, di sini saya akan membagikan tips mengenai beberapa hal yang berada di meter cluster. Oke, saya masuk dulu. Maaf ya kalau dari review dari outdoornya agak bunyi, karena apa? Saya outdoor jadi bunyi angin nih. Oke, ini mungkin agak senyap. Nah, di sini saya nyalakan lagi instrumennya ya teman-teman. Oke, saya matikan dulu hazardnya.
Oke, nah electrical di sini juga menyangkut mengenai panel-panel instrumen yang ada di meter cluster ya. Contoh di sini akan membagikan tips. Nah, di sini ada 4 model lampu ya. Yang pertama dia warnanya hijau, yang kedua warna kuning, yang ketiga warna merah, dan yang keempat warna biru. Nah, mungkin umum sekali ya di semua pabrikan otomotif memberikan tanda lampu yang warnanya sama ya. Jadi yang pertama untuk lampu warna hijau. Nah, hijau itu biasanya petunjuk indikator sebuah instrumen sedang bekerja baik ya. Contohnya saja lampu sedang menyala, lampu fog lamp sedang menyala. Nah, selanjutnya lampu berwarna kuning. Nah, di sini yang paling krusial ya. Jadi kadang orang kurang memahami nih kuning maksudnya apa ya. Nah, kalau kuning itu berarti hati-hati ya. Perlu tindakan segera tapi masih bisa ada toleransinya. Contohnya apa sih yang berwarna kuning? Misalkan kayak electric power steering di situ ya. Terus ada tanda-tanda yang lampu lain yang berwarna kuning, itu menandakan mungkin kalau yang bermesin turbo itu ada tanda kuncinya berwarna kuning. Berarti apa? Tidak urgent tapi perlu tindakan seperti itu ya. Berarti perlu perhatian tapi tidak segera, tapi harus segera diperhatikan setelah teman-teman menemui bengkel resmi atau apa nanti dilakukan pengecekan. Nah, selanjutnya lampu berwarna merah. Nah, kalau warna merah ini tidak ada toleransi ya. Jadi harus segera diambil tindakan. Oke, contoh. Misalnya nanti saya starter mesinnya hidup, kalau indikator aki ini masih menyala, berarti ada masalah di sistem listrikan pengisian aki ya. Bisa akinya, bisa pengisian akinya nih di sini nih. Kurang jelas ya gambarnya seperti itu. Nah, sini contoh juga ada lampu berwarna merah. Ini adalah handbrake sedang aktif ya. Nah, jadi harus segera diambil tindakan. Oke, jadi udah kita jelas ya, kita bahas lampu hijau, lampu indikator warna kuning, lampu indikator warna merah. Nah, sekarang ada warna biru nih. Ya, nah, saya coba nyalain lampu deh. Nah, di sini paling hanya untuk panduan, biasanya sih untuk lampu jauh. Terus engine coldnya, jadi mesinnya dalam keadaan dingin ya. Jadi ada juga nanti biru di situ. Tapi biru ini tidak krusial ya. Yang krusial itu kuning dan merah. Nah, jadi saat berkendara nanti mudik ya, lebaran, jika menemukan ada indikator di meter cluster yang warnanya kuning atau merah, silahkan segera diperhatikan. Apalagi kalau menyangkut dengan tekanan oli misalkan atau panas mobil, itu berbahaya ya. Kalau segera tidak diambil tindakan, maka akan mengakibatkan kerusakan pada mesin rekan-rekan. Oke, tadi sudah ya. Jadi petrol, oil, water, electrical, dan electrical kita sudah sampai ke bagian membaca meter clusternya ya. Jadi teman-teman juga harus tahu ya bagaimana nanti saat mudik dan aman seperti itu. Oke, selanjutnya tadi electrical, berarti yang terakhir adalah rubber ya. Di sini saya akan membahas lebih ke ban. Oke, saya lanjut ke bagian rubber. Oke, kita ke bagian ban ya. Nah, jadi ban ini juga komponen yang sangat penting dalam hal safety driving atau keselamatan dan keamanan berkendara. Oke, yang pertama-tama diperhatikan tentunya ya pressure-nya atau tekanan angin bannya sendiri. Nah, nanti bisa langsung dicekkan. Kalau memang dia berlebih dikurangin, kalau dia kurang ditambahin ya. Di sini ada untuk pengisian angin bannya. Selanjutnya pastikan ban ini tidak mengalami keretakan, benjol, atau apapun yang terjadi di permukaan ban yang terlihat oleh visual atau mata kita ya. Nah, itu udah dipastikan bagus, berarti siap digunakan. Selanjutnya juga perhatikan tire dipnya ya, atau kedalaman dari ban ini. Nah, di sini ada menunjukkan indikator batas maksimum tapak ban ya. Nih ada benjolan di sini. Jadi jika udah rata dengan ini, ban wajib diganti ya, karena sangat berbahaya jika dipaksakan untuk perjalanan jauh alias mudik. Nah, ini dari bagian sini dipastikan juga tidak miring, tidak makan sebelah, maka sudah siap digunakan. Oke, selanjutnya nanti di sini juga diperhatikan ada panas segitiga. Saya nggak nemu nih. Biasanya dia ada panas segitiga di sini seperti itu. Dia menandakan batas pemakaian maksimal dari sebuah ban. Kalau misalkan udah melewati, maka harus diganti ya. Oke, selanjutnya di sini biasanya ada kode ya, kode yang memberitahukan kalau tahun pembuatan dari ban ini. Oke. Nah, di sini tertera tanggal nih ya, baru ya. 0622. Berarti ini minggu ke-6 tahun 2022. Berarti baru banget nih ya, sekitar bulan 2 atau 3 tadi ban ini dibuat ya. Jadi memang bannya masih sangat baru. Di sini juga ada standarisasi ya. Di sini DOT ini Department of Transportation, berarti udah melalui uji coba. Di sini juga ada
batas maksimal kecepatan, tapi ini udah direkomendasikan dari pabrikan 95-an, ini saya kurang ingat berapa, 140 mungkin sampai 160 km/jam. Di sini ukuran bannya 2015 nih, lebar tapaknya sini. Selanjutnya per 60 ini 60%, jadi lebar dari ini 60% lebih tinggi dari ban tersebut. R15 ini ban radial ya, alias tubeless, sudah ringnya menggunakan ring 15. Itu beberapa hal yang saya ketahui mengenai ban. Untuk fungsinya adalah safety driving. Nah, selanjutnya jika kurang yakin, kalau rekan-rekan sudah lama tidak menggunakan mobil ini, maksudnya merawat bagian roda dan velg ya. Nah, di sini diharuskan melakukan spurring atau balancing ya. Jadi nanti pada saat berkendara jauh aman. Oke. Nah, jangan lupa, ini yang paling penting satu lagi nih, mobil harus memiliki ban cadangan. Nah, jadi rekan-rekan nanti periksa saja ya ban cadangannya di bagian belakang, apakah nanti tekanan sudah cukup. Selanjutnya juga karetnya juga apakah layak digunakan untuk perjalanan jauhnya, lebih safety. Selain itu kan juga nanti toolkits dan lain-lain juga dipastikan ya, siap menghadapi situasi darurat di jalan seandainya ban ini terjadi kerusakan atau bocor misalkan ya. Jangan lupa nanti disiapin semua ban cadangan dan toolkitnya untuk mengganti bannya di perjalanannya. Oke, selanjutnya rubber yang berikutnya adalah di bagian sini, karet dari wiper ya. Nah, ini penting juga nih, jika rekan-rekan nanti merasa kacanya, sapuan atau pembersihan dari kacanya kurang optimal, maka karet dari wiper itu wajib diganti ya. Jadi jangan sampai nanti waktu hujan deras atau apa, rekan-rekan malah ribet karena karet dari sini sudah getas ya, atau tidak optimal lagi menyapu, membersihkan dari bagian kaca. Oke, jadi sudah jelas ya, tadi sudah kita jelaskan semua metode untuk memeriksa kendaraan dengan metode power ya, yaitu petrol, oil, water, electrical, dan rubber. Oke, jadi rekan-rekan nanti bisa dipraktekkan langsung ke mobil rekan-rekan yang ada di rumah ya. Semoga membantu, nanti mudiknya juga aman dan kembali juga dalam keadaan selamat. Oke, saya ucapkan terima kasih dari Subhan Honda. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih.